Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, bahkan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa merasakan beribu-ribu nikmat. Alhamdulillah. Salawat bernadakan salam, tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Uun Ilaniah dari kelas PGMI 06 NIM 201020110. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan ceramah yang sudah dikirim oleh Pak Gatot Kaca MPDI selaku dosen pengampu kelas kami. Jadi, yang tausiah yang berjudul Keutamaan Anak Soleh dan Solehah. Berbicara tentang anak soleh dan soleha, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku ketika saat aku kecil. Berbicara tentang anak soleh dan soleha, semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan sebejat apapun kedua orang tuanya, mereka menginginkan anak yang soleh dan solehah. Ataupun setinggi apapun derajat anaknya, harta berlimpah, rumah mewah, tapi bukan itu yang diharapkan oleh kedua orang tua. Melainkan yang diharapkannya adalah anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakannya ketika ia sholat, yang selalu mendoakannya di sepertiga malamnya, yang selalu memberikan ia kebahagiaan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang anak soleh dan soleha, dikaitkan dengan didikan kedua orang tuanya. Mengapa demikian? Karena kedua orang tua adalah rumah yang paling utama bagi anak-anaknya. Ketika anak itu jahat, ketika anak itu baik, maka yang pertama sekali disebut adalah kedua orang tuanya. Karena ketika bayi itu lahir, ketika kita menginjak dunia, ketika pertama kali kita melihat dunia, yang pertama kali mendidik kita adalah kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kita sebagai anaknya harus mengerti apa yang diinginkan kedua orang tua kita. Walaupun mereka menyekolahkan kita sebegitu tingginya, tapi yang mereka harapkan agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena mengapa demikian? Anak yang soleh dan soleha adalah salah satu amalan jariah. Amalan yang selalu terkirim walaupun kedua orang tua kita sudah tidak ada ataupun sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Maka doa-doanya lah yang akan mengiringi kepergian kedua orang tuanya. Maka lantunan-lantunan ayat sucinya lah yang akan menerangkan kuburan kedua orang tuanya. Maka doa-doa zikirnya lah yang akan meringankan siksa kubur bagi kedua orang tuanya. Mengapa itulah pentingnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan itu pun sangat penting bagi pelajaran kedua orang tua dalam mendidik anaknya. Karena didikan orang tua adalah didikan yang paling utama, yang paling dilihat pertama sekali oleh anaknya. Ketika didikan kedua orang tuanya baik, maka anak tersebut akan menjadi baik, akan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Tapi ketika didikan kedua orang tuanya gagal, maka orang tuanya pula yang pertama sekali menuai cacian dari masyarakat di sekitarnya ataupun di lingkungan sekitarnya. Berbicara tentang kedua orang tua, kita teringat kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi yang begitu cinta kepada orang tuanya, yaitu ibunya. Ia rela menggendong ibunya dari jauh, sangat jauh sampai ke kota Madinah agar bisa umroh, agar bisa haji, agar bisa menghadap Allah, agar bisa ke Baitullah.
Itulah salah satu contoh kisah yang patut kita contoh, saking cintanya ia kepada kedua orang tuanya. Kita sebagai anaknya harus melihat contoh tersebut. Apalagi di zaman era globalisasi ini, banyak sekali pergaulan-pergaulan remaja yang bisa merusak moral bangsa. Dan sebagai orang tua, mereka harus siap menghadapi perubahan zaman yang semakin hari semakin maju. Bahkan tidak bisa mundur dari kemajuan zaman tersebut. Itulah mengapa pentingnya kita mempelajari bagaimana cara mendidik anak-anak kita, bagaimana cara kita memberi pelajaran kepada mereka agar mereka tidak terikut dengan arus globalisasi yang semakin maju. Karena jika sudah mengiringi perubahan zaman yang semakin maju, maka hancurlah moral mereka. Baiklah, yang kedua, di tausiah tersebut bercerita tentang sedekah. Mengenai sedekah, sedekah adalah salah satu amalan yang bisa menghantarkan kita juga kepada yang bisa amalnya berkepanjangan, tidak bisa terhenti. Sedekah juga bisa membersihkan harta dari kita. Ketika harta kita banyak, sudah melebihi apa yang sudah menjadikan aturan, maka keluarkan, bayarlah zakat, bersedekahlah, karena itu bisa memberikan kebersihan kepada harta yang kita punya. Bersedekahlah kepada orang-orang yang tidak mampu, karena di negara kita ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa makan, banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Maka jika harta kita sudah lebih, maka berikanlah kepada mereka. Karena dari harta yang kita berikan itu bisa menjadi amalan kelak ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sedekah juga berkaitan dengan bersyukur. Maka dengan sedekah itu salah satu wujud kita bersyukur kepada Allah. Maka dengan melalui sedekah itu Allah akan menambahkan terus rezeki yang sudah kita dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.